كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam hari ini Allah kumpulkan kita kembali di tempat yang mulia dalam rangka untuk bersama-sama tafaqquh fiddin, bersama-sama memperdalam tentang perkara ilmu agama ini. Semoga itu semua menjadi pemberat kebaikan pada yaumul qiyamah. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada uswah kita, panutan kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta kepada keluarganya, para sahabatnya dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai tegaknya yaumul qiyamah. Tapi kita lanjutkan pelajaran kita dari Syarah Kitabul Kabair. Kita masuk bab dzikri riya wa sum'ah. Bab tentang penyebutan riya dan sum'ah. Minal kabair, termasuk dosa besar adalah ar-riya wa sum'ah. Riya dan sum'ah. Apa itu riya? Riya adalah seorang itu mengamalkan sebuah amalan dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia, sehingga dia nanti mendapatkan pujian dan sanjungan berupa amalan-amalan dohir dari perbuatan tersebut. Adapun sum'ah adalah seorang itu mengeraskan suara, baik nanti dzikir, qiraatul Quran ataupun yang lainnya, supaya didengar orang lain, sehingga orang lain nanti juga memuji, menyanjung atas suara yang dia ucapkan tadi. Jadi riya dan sum'ah minal kabair, termasuk daripada dosa besar. Wa riya'u lima yura mil a'mal. Jadi riya adalah sesuatu yang dia perlihatkan dari amalan-amalan yang dia lakukan. Adapun sum'ah lima yusma minal aqwal, sesuatu yang dia dengarkan kepada orang lain, itu namanya sum'ah, dari perkataan-perkataan, nah dzikir, qiraatul Quran ataupun yang lainnya. Wa min dzalika ayatasaddar ahadukum lil wa'di aw al khutabah fayuzawwiqu kalamuhu wa ya'ti bi fununil balaghah hatta yuthni alaihi. Di antara contohnya kenapa muncul sum'ah, seseorang mungkin berikan nasihat atau berkhutbah, sehingga dia menghiasi ucapan dia, sehingga dia datangkan dengan mungkin balaghah, yaitu bahasa-bahasa yang sangat indah, sehingga banyak orang-orang yang memujinya. Atau di antara riya adalah dia sholat sunnah an-nawafil atau bersedekah infak dari amal-amalan ketaatan, tetapi dia suka kalau amalan tadi itu dilihat oleh manusia, senang kalau amalan tadi adalah didengar oleh manusia. Maka dari situ akan masuk daripada babur riya, akan masuk pintu-pintu riya, masuk pintu-pintu sum'ah, yang ini nanti akan bisa menghapus amalan yang dia lakukan tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, fa'alal insani ayyakhafa wa yahdhar minar riya. Maka kewajiban manusia adalah hendaknya dia takut, waspada daripada riya dan sum'ah ini.
dan hendaknya dia memurnikan, mengikhlaskan seluruh amalannya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad Abdullah membawakan dalil agar kita menjauhi riya dan sum'ah ini dalam surah Al-Kahf ayat yang 110, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, yaitu pada hari kiamat, falyamal amalan sholihan, hendaknya dia mengamalkan amal soleh. Tidak dikatakan amal soleh, melainkan dia harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru itu dikatakan amal soleh. Maka ketika amalnya tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, maka termasuk perkara bid'ah dan itu akan tertolak. Man amal amilan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada di atasnya perkara kami atau perintah kami, fahuwa raddun, maka dia tertolak. Kemudian syarat yang kedua adalah wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan hendaknya dia tidak menyekutukan dan ibadahnya kepada seorang pun. Maknanya dia harus ikhlas, hanya mengharap lillahi, hanya mengharap wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sebuah amalan tidak terkumpul dua syarat ini atau hilang salah satunya, maka amalan tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin merupakan syarat yang asasi, syarat yang mendasar. Amalan apapun itu ketika tidak diiringi dengan dua hal ini, maka akan tertolak. Ketika syarat itu ikhlas, tapi tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mardudu, dia tertolak. Atau sebaliknya, dia sesuai dengan tuntunan Rasul, tetapi ternyata dia tidak ikhlas, seperti riya, dia beramal supaya dipuji manusia, supaya disanjung manusia, atau sum'ah tadi, maka ini adalah berarti dia tidak ikhlas, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ringkasnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala ini, faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan sholihan wa yusyrik bi ibadati rabbi ahada, maka barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya, maka hendaknya dia beramal amal soleh. Maknanya tidak dikatakan amal soleh kecuali harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Syarat yang kedua, amalan tersebut dia harus ikhlas. Tidak boleh dia tujukan ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan sanjungan atau perkara-perkara dunia. Ma'asal muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil yang kedua dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Junub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sam'a sam'allahu bi wa man yura'illahu bi, akhrajahu. Kila makna man sam'a sam'allahu bihi ay fadhahahu yaumal qiyamah, wa makna man yura'i ay man hadara amal salih linnas liyu'dham indahum yura'i bihillahu. Kila ma'nahu idharu syariratihi linnas. Dari Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sam'a, barang siapa yang ingin didengar ucapannya, zikirnya ataupun ibadah yang lain dari perkataannya, sam'allahu bi, maka Allah akan memperdengarkan kepada orang lain. Wa man yura'i, maka barang siapa ingin memperlihatkan amalan tadi, yura'illahu bi, Allah pun akan memperlihatkan amalan tersebut. Makna sam'a itu maknanya adalah fadhahu,
maknanya Allah nanti akan membuka ya, niat orang tadi nanti pada hari kiamat. Wa man yurai, barang siapa yang yurai ya, ingin memperlihatkan, man hadzarul amal sholeh linnas, barang siapa menampakkan amalan soleh tadi kepada manusia, liyudhamu indahum, supaya manusia itu menganggap perkara besar, supaya manusia memuji dan menyanjungnya. Wa yurai billah, maka Allah pun akan memperlihatkan sariratihi, yaitu niat yang ada di dalam hatinya tadi. Kemudian Syaikh Fauzan menjelaskan tentang perkara ini dalam hadis tadi, man sama'a ay ahabba ayasma'an nas qira'atahu, barang siapa yang dia ingin memperdengarkan kepada manusia supaya dia senang memperdengarkan suaranya tadi, bacaan, zikirnya atau yang lainnya ya, maka ini termasuk daripada perkara-perkara tidak ikhlas ya. Maka Allah pun juga akan memperdengarkan kepada manusia juga akan memujinya ya. Sama Allah bihi ya, syahrahu aw malasa asma'un nas bi thana'ali, maka manusia pun akan ya, memujinya. Kalau dunia tadi dia memperdengarkan suaranya, memperdengarkan qiraahnya, zikirnya, dia berbagus dengan tujuan supaya manusia memuji, Allah pun akan memenuhinya. Dan Allah akan memperlihatkan nanti pada yaumul qiyamah apa yang dia sembunyikan dari hatinya, nanti Allah akan memperlihatkannya ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, maka perkara riya adalah perkara yang sangat berbahaya, bahkan termasuk perkara yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW menimpa kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Maka Rasul mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar fasuil anhu ar-riya, perkara yang paling aku takutkan kepada kalian adalah syirik kecil. Apa itu? Riya. Jadi sebagian para ulama, riya termasuk syirkul asghar, termasuk syirik kecil ya. Padahal ya, perkara syirik termasuk akbarul kabair. Di antara dosa besar yang paling besar adalah syirik ya. Maka perkara yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW adalah syirik kecil ini, yaitu ar-riya. Qalu wa ma syirkul asghar ya Rasulullah ya, maka dalam hadis yang lain atau riwayat yang lain, apa itu syirik kecil ya Rasulullah? Qala ar-riya, syirik kecil adalah riya. Yaqulullahu lahum yaumal qiyamah, maka Allah mengatakan kepada mereka pada hari kiamat, idza juzyan nasu bi'amalihim, ketika manusia ini diberikan balasan atas amal soleh mereka, maka Allah mengatakan idhabu, pergilah, ilal ladzina kuntum turauna fid dunya, pergilah kepada orang-orang yang kalian dulu ketika beramal supaya engkau perlihatkan kepada manusia. Fanduru hal tajiduna indum jaza, sekarang lihatlah apakah kalian mendapatkan balasan dari apa yang kalian perlihatkan kepada manusia waktu dulu. Tidak akan mendapatkan ya. Sementara orang lain ketika beramal dengan ikhlas, Allah akan berikan balasannya. Tetapi ketika di dunia dia beramal supaya dilihat oleh manusia sehingga mendapatkan pujian, Allah merintahkan kepada orang yang riya tadi untuk datang kepada manusia untuk minta balasan. Apakah mendapatkan? Tidak akan mendapatkannya. Wa yufhamu min hadza anna al-mura'i yufdhah yaumil qiyamah amama al-khalaiq. Maka dipahami dari hadis ini, orang yang berbuat riya nanti pada hari kiamat akan dinampakkan, dibukakan di depan semua makhluk. Ya. Ba'da an kana fid dunya yastatiru bi amalihi allati lam takun yaqsud bi wajhillah taala. Yang mana ketika dia beramal di dunia dulu, ya, dia sembunyikan, niat buruknya dia sembunyikan, seolah-olah secara zahir ya, dia sesuai dengan sunnah Nabi SAW ya.
tetapi ternyata pada hari kiamat Allah perlihatkan ternyata ketika dia beramal soleh itu tidak ikhlas, tidak mengharap ridho dari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yadkhulu fi hadza al-mutasaddiq li khairi wajhillahi ta'ala. Masuk dalam hal ini adalah seluruh amal soleh, ya kan, dari sedekah, dari membaca Al-Quran ataupun yang lainnya. Ketika dia niatkan itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dipuji manusia, ya, maka pada kiamat akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walihada fa innahu man 'amila amalan ala khairi ikhlas wa inna ma arada bi ayyurahu an-nas wa yasma'uhu juziya ala dhalik bi isyarahu Allah ta'ala wa yafhadahu wa yadhuru ma kana yubtinu. Oleh karena ini barang siapa yang beramal suatu amal soleh tetapi dia tidak ikhlas, tapi dia inginkan supaya manusia melihatnya, supaya manusia mendengarnya, sehingga manusia pun memujinya, ya, maka nanti pada hari kiamat akan Allah perlihatkan, ya, akan Allah perlihatkan supaya nanti minta balasan kepada orang-orang yang dia pengen dipuji di dunia tadi, pengen didengar di dunia tadi ketika dia beramal soleh. Wa yadkhulu fi dzalika man arada bi amal al-jah wal manzil indan nas. Begitulah dalam hal ini ketika seorang itu beramal yang dia inginkan adalah kedudukan, popularitas. Fa innallaha yujazi ala dzalik wa yahsul ala ma arada min thana'in nas alaihi fid dunya maghsranu li thawabil akhirah. Maka ketika manusia itu beramal itu menginginkan perkara dunia, ya, dari pujian, popularitas, kedudukan atau perkara yang lain, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan balasan atas hal tersebut, ya, akan mendapatkan pujian manusia, ya dia dapatkan, akan mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia, akan dia dapatkan, akan mendapatkan popularitas, dia terkenal di tengah-tengah manusia, dia dapatkan. Tetapi bersama dengan itu khusranuhu li thawabil akhirah, dia akan menjadi orang-orang yang rugi, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalil berikutnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Umar radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Seorang sholat, maka apa yang dia niatkan? Kalau dia niatkan untuk mendapatkan pujian manusia, untuk mendapatkan sanjungan manusia, untuk mendapatkan kedudukan, popularitas dan yang lainnya, ya dia dapatkan hal tersebut. Innamal a'malu binniyat, semuanya amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan adalah lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ya dia akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis itu diberikan contoh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, faman kana hijratu ila Allah wa rasulih fa hijratu ila Allah wa rasulih. Maka barang siapa yang hijrahnya itu karena Allah dan Rasulnya, ya dia akan mendapatkan pahala hijrah karena Allah dan Rasulnya. Namun sebaliknya, wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaihi. Namun barang siapa yang hijrahnya itu karena dunia, ya, atau karena wanita yang ia nikahi, maka hijrahnya apa yang dia niatkan tadi. Ya. Makanya salah satu di antara bentuk amal soleh adalah hijrah. Begitu pula amalan yang lainnya, dari sholat, infak, sedekah, berdakwah atau yang lainnya, maka tergantung kepada niatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya. Maka di sini adalah merupakan aslun, ya, merupakan pokok dalam amalan hati, ya. Aslun fi amalil batin, merupakan pokok dari amalan hati tentang ikhlasan adalah di sini. Innamal a'malu binniyat, semuanya amalan itu tergantung kepada niatnya.
Dan para ulama ketika mereka menulis buku, mengarang buku, di antara perkara yang beliau ingatkan adalah perkara hati, perkara keikhlasan sebelum amalan-amalan yang lain, karena yang merupakan pokok, merupakan dasar diterimanya sebuah amalan. Sehingga di sini beliau mengatakan tentang hadis ini, wa hadzal hadis min al-ahadits al-'azimah allati yaduru 'alaiha usulul Islam wa fiqhi. Maka hadis ini, yaitu hadis innamal a'malu binniyat, termasuk hadis-hadis yang sangat agung, yang mana dengan hadis ini akan berputar usul Islam, pokok-pokok daripada keislaman tadi adalah berporos kepada hadis ini. Amalan apapun, ya, mulai dari toharoh, ya, mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, jihad, ya, mencari ilmu, berdakwah, semuanya berporos kepada hadis ini. Innamal a'malu binniyat, semuanya amalan itu tergantung pada niatnya. Fa wa hadisun lahu sya'nun 'azimun wa manzilatun kabiratun indal ulama. Maka di sini merupakan hadis yang sya'nun 'azimun, perkaranya sangat besar. Manzilatun kabiratun indal ulama, merupakan memiliki kedudukan yang besar di sisi para ulama, orang-orang yang berilmu. Walihada faqad tanawaluhu bikatsir minasyuru' wa ta'liqat an-nafi'ah wa yaktubunahu fi muqaddimati mu'allifati taktsiran. Maka karena ini, karena pentingnya tentang hadis ini, perkara seperti ini, maka mereka di antara para ulama ketika mereka mensyarah sebuah kitab, ya, menulis sebuah fikih, ya, muamalah ataupun yang lainnya, maka mereka ingatkan, dahului dengan apa? Dengan hadis ini. Diingatkan dengan perkara niat, perkara keikhlasan, perkara hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya, wali muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, inna awalan nas yuqda alaihi yaumal qiyamah thalathatun, rajulun ustushhida fi sabilillah fa utiya bihi fa arafahu ni'amatahu fa arafaha, qala fa ma 'amilta fiha, qala qataltu fi sabilik hatta qutil, qala kadzabta lakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un, faqad qil thumma umira bihi fa suhiba ala wajhi hatta ulhiya finnar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis ini secara marfu', bahwasanya manusia pertama kali akan diberikan hukuman atau diputusi, ya, pada hari kiamat adalah 3 hal atau 3 golongan. Pertama adalah rajulun ustushhida fi sabilillah, seseorang yang dia itu ustushhida, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, orang yang jihad. Fa utiya bihi, maka didatangkan kepadanya nikmat-nikmat. Fa arafahu, dia pun mengakui nikmat tadi. Fa arafaha, qala, maka Allah bertanya, fa ma amilta fiha, untuk apa engkau beramal? Maka orang itu mengatakan, qataltu fi sabilik hatta qutiltu, aku berperang di jalan sehingga aku terbunuh, mati syahid. Maka Allah membantah, kadzabta, dusta engkau, walakinnaka qatalta liyuqal huwa jari'un, tetapi engkau berperang, berjihad supaya engkau dikatakan seorang pemberani. Faqad qil, dan engkau telah dikatakan seperti itu, engkau seorang pemberani. Tsumma umira, kemudian diperintahkan, fa suhiba ala wajhi, kemudian diseret di atas wajahnya, hatta ulqa finnar, sampai dia dilemparkan ke neraka. Kemudian golongan yang kedua, wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an, seseorang yang dia belajar ilmu dan mengajarkannya, kemudian dia juga membaca Al-Qur'an. Fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafa, kemudian didatangkan nikmat-nikmat, kemudian dia mengakui tentang nikmat tersebut. Qala, maka Allah ditanya, fa ma amilta bihi, apa yang engkau amalkan tentang ilmu tadi ketika engkau mengajar, ketika engkau membaca Al-Qur'an? Maka orang itu menjawab, ta'alamtu ilma wa 'allamtu wa qara'tu fikal Qur'an, aku belajar ilmu, aku mengajarkannya, dan aku membaca Al-Qur'an karena engkau.
Maka Allah mengatakan kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka ta'allamta liyuqal huwa alimun. Tetapi engkau belajar ilmu, membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan alimun, orang yang alim. Wa qara'ta liyuqal huwa qari'un. Engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan seorang yang qari'. Faqad qil, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqa finnar. Kemudian diperintahkan diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Kemudian yang ketiga, warajulun wasa'allahu alaihi fa'atahu min asnafil mal. Seseorang yang Allah luaskan kepadanya rezeki, kemudian Allah memberikan dari berbagai macam harta. Fa'utiya bihi fa'arafahu ni'amahu fa'arafa. Kemudian didatangkan nikmat-nikmat tadi, dia pun mengakuinya akan nikmat tersebut. Kemudian ditanya, fama amilta fiha, apa yang kau amalkan tentang harta tadi? Maka orang itu menjawab, ma taraktu fi sabilin tuhibbu an yunfiqa fihi illa anfaqtu fi laka. Tidak aku tinggalkan ada satu jalan ya, yang engkau cintai kecuali aku menafkahkan, aku infakkan di jalanmu. Maka Allah mengatakan kadzabta, dusta engkau. Walakinnaka fa'alta liyuqal wa jawadun. Tetapi engkau berinfak, melakukan hal tersebut supaya engkau dikatakan jawad, seorang yang dermawan. Faqad qila, dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Tsumma umira bi fasuhiba al wajhi hatta ulqa finnar. Maka orang itu diperintahkan untuk diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke neraka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini merupakan dalil ya, takhlitu tahrim riya, besarnya tentang keharaman tentang riya, wa syiddati uqubati, dan kerasnya beratnya daripada hukum-hukumannya ya. Sangat berat. Ini amalan-amalan besar, jihad ya kan? Mencari ilmu, mengajarkan, infak, sedekah, tetapi ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya dikatakan seorang yang qori, supaya dikatakan seorang pemberani, supaya dikatakan seorang yang dermawan, supaya dikatakan seorang yang alim. Ini adalah tujuan-tujuan tidak ikhlas, tujuan-tujuan dunia ya kan? Popularitas, mendapatkan kedudukan di tengah-tengah manusia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah ya. Maka amalan yang besar ketika tidak diiringi dengan keikhlasan, maka tidak ada manfaatnya. Yang didapatkan adalah hanya dia capek ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka seorang yang menuntut ilmu ya, maka dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bukan karena supaya dikatakan seorang yang alim atau seorang yang ya pandai berjidal ataupun yang lainnya. Pada intinya niat-niat dunia, entah supaya dipuji ya, mendapatkan ya, kedudukan di tengah-tengah manusia, popularitas ataupun yang lainnya, maka hendaknya harus dijauhi ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, walitirmidzi fihi anna Muawiyah radhiyallahu anhu lamma sami'u baka wa talaqawlahu man kan yuridul hayatad dunya wa zinataha. Dari Imam Tirmidzi bahwasanya Muawiyah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis tadi ya, 3 orang yang amalannya besar, jihad, kemudian belajar ilmu, mengajarkannya, kemudian memiliki harta yang banyak kemudian diinfakkan, ternyata ya, niatnya tidak ikhlas, mencari perkara-perkara dunia. Maka Muawiyah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis tadi, beliau menangis dan membaca firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Hud ayat 15, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim, akan kami penuhi ya. Ketika seorang itu menginginkan perkara-perkara dunia ya,
dan perhiasannya akan Allah penuhi. Fiha huwahum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak akan dirugikan di dunia ini. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illa nar. Mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Karena dia beramal untuk tujuan dunia. Maknanya hadis tadi sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beramal karena dunia itu banyak, ya kan? Bisa supaya dipuji, mendapatkan kedudukan, ya, ataupun yang lainnya. Maka tidaklah dia mendapatkan kecuali apa? Neraka. Ya, makanya yuridul hayata dunya wa zinata. Maka barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwafi ilaihim a'maluhum, maka akan kami penuhi, ya, amalan-amalan mereka. Kami penuhi tujuan-tujuannya, dan mereka tidak akan dirugikan. Ya, mereka akan mendapatkan dari pujian, dari popularitas ataupun yang lainnya. Tetapi mereka tidaklah mendapatkan di akhirat kecuali neraka. Sama persis dalam hadis tadi. Dia beramal jihad, dia infak sedekah, dia belajar, mengajarkan, tapi tujuannya adalah tujuan-tujuan dunia. Maka hadis ini sesuai dengan ayat atau firman Allah Subhanahu wa taala, persis sama persis. Orang-orang yang beramal soleh tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidaklah dia mendapatkan kecuali an-nar, neraka. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, pada intinya termasuk minal kabair, termasuk dosa besar adalah ketika seorang itu memiliki penyakit hati ar-riya wa sum'ah. Riya dan sum'ah. Dia beramal supaya mendapatkan pujian, mendapatkan sanjungan ataupun popularitas. Seorang itu sum'ah, dia membaca Al-Quran, dia berzikir atau yang lainnya, dia mau bagus, kemudian dia mendapatkan pujian manusia, maka ini adalah perkara-perkara yang akan merusak daripada amalan seseorang yang harus kita jauhi. Tema asal muslimin rahimahullah, demikian yang kita sampaikan pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari perkara-perkara riya, sum'ah dan tujuan-tujuan dunia ketika kita beramal soleh. Demikian, semoga bermanfaat. Mungkin banyak khilaf dan kekurangannya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Itu salahnya dari saya pribadi dan dari syaitan, dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.